pengharapan yang penuh bahagia. Setiap kali kita dengar kata pengangkatan, yang timbul dalam hati kita apa? Rapture itu. Bahagia atau takut? Takut atau bahagia? Jujur. Kenapa kita takut? Kenapa? Saya rasa setiap kali kita dengar kata Tuhan mau datang atau rapture itu seringkali ada ketakutan, betul tidak? Kenapa? Kenapa kita takut? Takut ketinggalan, betul? Takut tidak siap, betul? Nah, hari ini kita sama-sama akan belajar tentang ini, ya. Kita akan sama-sama melihat bahwa berita tentang rapture atau kedatangan Tuhan bukanlah satu berita yang menakutkan, tapi pengharapan akan sebuah kebahagiaan yang penuh dalam hidup ini. Amin, saudara. Mari kita buka Yohanes pasal 14. Kita akan mulai dari sini, saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan apa? Tempat bagimu. Ini minggu lalu kita sempat singgung ini, saudara, ya. Kenaikan Yesus untuk menyediakan tempat bagi kita. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan apa? Datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saya mau garis bawahi, kita fokus di sini. Yesus berjanji, aku akan datang kembali. Nah, kedatangan Tuhan, saudara, itu ada dua macam, saudara, ya. Sehingga kita tidak bingung di sini. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 24, tanda-tanda kedatangan Tuhan, itu bicara tentang second coming, kedatangan Tuhan yang akan kembali menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Ya, sama seperti Yesus naik ke sorga dari Bukit Zaitun, dengan cara yang sama dia akan menginjakkan kaki kembali di Bukit Zaitun, saudara. Tetapi sebelum dia datang ke Bukit Zaitun, ada satu peristiwa yang dinamakan dengan pengangkatan atau rapture bahasa Inggrisnya. Ya, ada satu peristiwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu adalah pengangkatan, dan ini disampaikan oleh Yesus di loteng atas Yerusalem beberapa jam sebelum dia naik di atas kayu salib, saudara. Dia berkata apa? Aku akan datang kembali, bukan menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, tetapi aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ini bicara tentang pengangkatan. Jadi waktu Yesus nanti datang di awan-awan, dia tidak menginjakkan kaki di bumi terlebih dahulu. Tapi dia akan bawa kita, orang percaya, itu akan diangkat ke sorga. Nanti kita akan banyak baca tentang hal itu, saudara, supaya saudara sungguh-sungguh percaya ini bukan karangan saya, saudara. Ini firman Tuhan yang bilang. Ya, Yesus akan datang di awan-awan dan mengangkat kita, orang yang percaya. Baru setelah itu ada yang namanya masa aniaya. 7 tahun masa aniaya. Masa antikris, di mana di masa itu, saudara, akan ada kesusahan besar, dan saya percaya kita belum masuk di dalam masa kesusahan besar itu. Tapi kita sedang akan masuk ke situ. Kita ada di akhir daripada akhir zaman, saudara. Saudara percaya atau tidak percaya, suka atau tidak suka, apa yang tertulis dalam Alkitab itu harus digenapi. Ada yang berkata pengangkatan itu hanya karangan di tahun 1800-an diciptakan oleh peristiwa tentang pengangkatan. Tapi sebenarnya, saudara, ini tertulis dalam Alkitab, saudara. Ya. Kita lihat penggenapan demi penggenapan, dan penggenapan yang paling terakhir adalah Israel itu menjadi satu bangsa. Saudara tahu Israel itu bangsa yang terhilang 2000 tahun, tidak ada di peta dunia. Sejak mereka menyalibkan Yesus, kemudian tahun 70 diserang oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi hancurkan Yerusalem, seluruh Israel diserahkan ke seluruh dunia, dan mereka hilang dari peta dunia. Tidak ada bangsa namanya Israel.
Tapi di tahun 1948, hanya dalam 1 hari, Israel itu boleh lahir menjadi sebuah negara. Dan itu sudah dituliskan di dalam Alkitab. Tidak bisa kita lawan. Dan itu sudah digenapi. Dan kalau kita mau lihat tanda-tanda tentang akhir zaman, salah satunya adalah apa yang terjadi di Israel. Dari tanda-tanda kita sudah sedikit lagi sudah. Kita tidak tahu kapan, tapi saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa lihat. Kita tidak tahu kapan pengangkatan, tapi tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua, itu hari-hari ini sedang digenapi saudara. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Ya, tanda-tanda di dunia kita bisa lihat perang, gempa bumi, kelaparan, wabah terjadi bersamaan. Tanda-tanda di Israel, mereka akan bangun bait suci. Itu juga sudah tertulis saudara. Mereka jadi satu bangsa, itu tertulis saudara. Tanda-tanda di gereja, akan ada banyak penyesatan. Itu hari-hari ini sedang terjadi saudara. Kalau saudara hidup di masa ini, saudara akan lihat begitu banyak pengajaran-pengajaran di luar sana. Kalau kita tidak sungguh-sungguh bisa filter, akan ada banyak goncangan-goncangan terjadi. Dan ini semua tanda-tanda yang sedang terjadi. Ya, tetapi sebelum kedatangan Tuhan, kita harus tahu ada yang namanya pengangkatan. Ya, pengangkatan itu terjadi sebelum terjadinya masa kesusahan besar selama 7 tahun dan antikris memerintah. Karena di masa kesusahan besar itulah Tuhan akan mencurahkan murkanya atas dunia. Mari kita buka 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan apa? Kedatangan anaknya dari sorga, ini siapa? Yesus. Yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang apa? Menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Artinya akan ada murka. Yaitu kapan? Pada waktu masa tribulasi, masa kesusahan besar. Di situ murka Allah dinyatakan. Tapi sebelum murka Allah dinyatakan, gereja Tuhan telah terlebih dahulu diangkat sama Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk apa? Ditimpa murka. Tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, percayalah bahwa Tuhan akan datang kembali. Sebenarnya kita percaya bahwa Tuhan akan datang kembali. Tapi sebelum dia datang, dia akan mengangkat kita gerejanya. Dia akan mengangkat kita orang percaya. Sebelum masuk dalam masa kesusahan besar itu saudara. Masa antikris itu saudara. Gereja Tuhan akan diselamatkan saudara. Diluputkan dari murka itu. Amin saudara. Titus pasal yang kedua ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia itu mendidik kita supaya apa? Meninggalkan kefasikan. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh mengerti kasih karunia Tuhan, kasih karunia itu mendidik saudara meninggalkan kefasikan, tidak mengajar saudara hidup dalam dosa. Dan keinginan-keinginan duniawi. Kalau saudara sungguh-sungguh mengalami kasih karunia Tuhan, kasih karunia itu membuat saudara tidak fokus dengan keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup apa? Bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan apa? Menantikan penggenapan pengharapan kita yang, nah judul khotbah dari sini, pengharapan yang penuh bahagia. Bicara tentang apa pengharapan yang penuh bahagia? Ketika kita menantikan apa? Penggenapan itu. Tentang apa? Pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bahasa Indonesianya kurang jelas, coba tampilkan bahasa Inggrisnya. Looking for the blessed hope and glorious appearing. Glorious appearing itu apa? Sebuah penampakan, sebuah pernyataan, sebuah hal yang Tuhan nyatakan, dia menyatakan dirinya dalam kemuliaan. Our great God and Savior Jesus Christ. Ini bicara tentang apa? Ini tentang kedatangannya di awan-awan. Dia menyatakan dirinya dalam kemuliaan. Itu pengharapan kita ketika kita menantikan pengharapan penggenapan. Apa yang akan terjadi? Saudara tahu?
satu hal yang masih kita nantikan, yang belum kita alami dalam hidup ini. Saudara tahu waktu kita lahir baru, roh kita sudah baru. Roh kita sudah baru, jiwa kita terus diperbaharui. Tapi ada satu bagian dalam di hidup kita yang masih merupakan warisan daripada Adam. Apa itu? Ini warisan Adam. Ini masih bisa sakit, ini masih bisa lemah, sakit-sakitan, ya kan? Tapi nanti Tuhan itu akan kasih kita ganti satu tubuh yang baru. Itu pengharapan kita, saudara. Pengharapan kita apa? Waktu dia datang dengan kemuliaannya, nanti kita akan baca, kita akan diberikan satu tubuh yang baru. Tubuh yang tidak bisa sakit lagi. Tubuh yang tidak bisa tua lagi. Sebenarnya kita suka sakit-sakit. Bilang, ada pengharapan. Nanti di kerajaan 1000 tahun, waktu kita diubah dengan tubuh yang baru, tidak ada rumah sakit, saudara. Jangan bisnis rumah sakit. Jangan buka salon kecantikan. Salon kecantikan tidak laku. Nah, nanti tidak usah, saudara. Muka saudara akan glowing terus. Tidak pernah akan tua, akan cantik-cantik semua. Amin, saudara. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena jikalau kita percaya, nah ini kata kuncinya. Ini kata kuncinya, kita harus percaya, amin saudara. Saudara, jadi anak Tuhan itu bukan otomatis. Saudara harus ambil tindakan iman. Tuhan, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau harus menerima Dia. Engkau harus percaya dengan hatimu sungguh-sungguh, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Tidak otomatis orang ke gereja pasti jadi orang Kristen. Tidak otomatis duduk di gereja jadi anak Tuhan lahir baru. Tidak otomatis, saudara. Sekali lagi ini sangat penting. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan. Jadi saudara, ini iman kepercayaan kita. Sebagai orang percaya, ketika ada orang yang kita kasih meninggal, kita bisa bersedih, bisa tidak? Bisa. Tapi kita jangan bersedih sampai berlarut-larut. Karena apa? Karena ada kabar sukacita di balik kesedihan itu. Ya, tadi pagi saya bilang gini, sebagai orang Kristen anak Tuhan, kita ini kalah menang kita tetap menang, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kadang-kadang kalau kita berdoa untuk orang sakit, kadang-kadang kita tidak yakin, kadang-kadang kita bisa, Tuhan, sembuh tidak Tuhan? Sembuh tidak Tuhan? Doakan saja. Orang sakit gimana? Kita tetap percaya akan kesembuhan. Kita tetap berharap akan kesembuhan. Amin, saudara? Tetapi soal sembuh tidak sembuh bukan bagian kita. Itu kita serahkan sama Tuhan. Amin? Kalau sembuh, puji Tuhan. Kalaupun tidak sembuh, kemenangan, saudara, dialami oleh orang itu. Mungkin kita sebagai orang dekat, kita sedih. Tapi jangan sedih terlalu lama. Karena ada sebuah janji Tuhan. Mereka sedang dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin, saudara. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri, siapa yang akan turun? Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Waktu saya baca kata Tuhan sendiri, aduh, ini luar biasa, saudara. Tuhan itu tidak suruh, malaikat-malaikat, kamu jemput ya, itu orang-orang yang mati dalam aku bangkitkan, kamu jemput bawa naik ke sorga, aku biar di sorga saja. Tidak loh, saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri turun dari sorga di awan-awan. Dan Dia bangkitkan orang yang mati dulu dalam Kristus, dibangkitkan. Punya tubuh yang baru. Kemudian apa? Ayat berikutnya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Haleluya. Saudara percaya bahwa saudara akan diangkat? Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, saudara. Kita, dia tidak bilang ini, kita yang setia. Dia tidak berkata bahwa kita yang sungguh-sungguh. Dia berkata kepada jemaat di Tesalonika, kita, ini seluruh jemaat yang sudah lahir baru. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Jadi pengangkatan itu adalah suatu rahasia. Apa rahasianya? Kita, Rasul Paulus berkata, kita tidak akan mati. Semuanya itu seluruhnya atau sebagian? Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya, sekali lagi, semuanya itu berapa persen? Akan diubah, maksud tubuhnya diubah dalam sekejap mata. Semuanya itu berapa persen? Saudara tahu jemaat di Korintus? Jemaat di Korintus itu jemaat yang baik tidak? Jemaat di Korintus itu salah satu jemaat yang hidup dalam kedagingan. Jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang ada perpecahan di dalamnya. Jemaat di Korintus itu ada yang bilang, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kristus. Wah, mereka bagi blok-blok. Mereka buat divisi-divisi persaingan. Juga di jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang hidup dalam perzinahan. Jemaat yang hidup dalam percabulan. Ini jemaat yang Paulus tegur. Tapi Paulus berkata, kita semuanya. Berarti ada yang tertinggal tidak jemaat di Korintus? Paulus, apakah engkau tidak salah? Jadi saudara tahu, syarat untuk kita terangkat sebenarnya cuma simple. Kalau engkau lahir baru, engkau gereja Tuhan, yang sungguh-sungguh, karena kenapa saya kata sungguh-sungguh? Lahir baru, karena tidak semua orang duduk di gereja pasti lahir baru. Kalau saudara sungguh-sungguh lahir baru, terima Tuhan sungguh-sungguh, roh saudara baru di dalam Tuhan. Yang tahu siapa? Hanya saudara dengan Tuhan. Kita tidak bisa tahu, kita hanya bisa kira-kira. Tapi yang tahu saudara lahir baru sungguh-sungguh adalah saudara dengan Tuhan. Karena waktu saudara lahir baru, ada sesuatu yang berubah dalam hidupmu, ada suatu kehidupan Kristus yang diimpartasikan dalam hidupmu. Tapi kalau orang cuma pura-pura duduk di gereja, seolah-olah dia Kristen, bisa tidak? Bisa. Itu tidak akan terangkat, saudara. Itu tidak akan terangkat. Tunggu. Ya, saya kasih analoginya begini. Kalau kita punya magnet yang besar, magnet itu akan menarik apa? Besi, betul? Jadi kalau ada magnet yang besar, kita lewatkan di atas meja ini, di meja ini ada besi-besi kecil besar, akan terangkat tidak? Begitu lewat semua besi itu akan tersedot, saudara. Tapi ada yang menyerupai besi, plastik, terangkat tidak? Sekalipun bentuknya seperti besi, kalau dia plastik, dia tidak terangkat. Karena apa? Dia imitasi. Ada tidak Kristen imitasi? Ada. KTP boleh Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh lahir baru. Maka kalau sudah datang ke gereja, sungguh-sungguh minta. Kalau saudara hari ini belum yakin saudara sungguh-sungguh lahir baru, nanti kita akan berdoa. Karena lahir baru itu tidak bisa digantikan, saudara. Tidak bisa ganti saudara atau keluarga saudara, tidak bisa. Saudara harus dengan keyakinan sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Kalau saudara lahir baru, saudara punya kehidupannya dia. Itu seperti saudara waktu pengangkatan, saudara otomatis dalam sekejap mata tubuh saudara itu langsung terangkat. Seperti kesedot dengan magnet yang besar itu. Diubahkan, kita punya tubuh yang baru, yang sama dengan Kristus punya. Amin, saudara. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Maksudnya apa? Ini mesti diganti nih, ini dapat mati nih. Dalam kita ada sesuatu yang tidak dapat mati,
Ini harus diganti dengan yang tidak dapat mati, yaitu apa? Tubuh kemuliaan, sama seperti yang Yesus punya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Next. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Next. Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Next. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58 saudara perhatikan. Karena itu. Itunya apa saudara? Karena itu. Itunya apa? Yang tadi kita baca tuh. Yang tadi kita baca. Apa itu? Karena kita tahu. Kita punya pengharapan bahwa Tuhan akan datang di awan-awan, dan waktu kalau kita percaya tubuh kita diubahkan dalam kemuliaan, kita akan punya tubuh yang sama dengan Dia. Karena itu, apa saudara? Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu, katakan saya tahu, apa yang saya tahu? Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak katakan saya tahu bahwa jeripaya saya di dalam pekerjaan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak pernah sia-sia. Kalau engkau tahu sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan datang di awan-awan dan menjemput hidup saudara, engkau akan diangkat. Engkau akan semangat. Engkau akan giat. Engkau akan berdiri teguh. Engkau tidak mudah goyah. Kenapa kita jadi tidak semangat? Karena apa? Ya karena kita tidak tahu, tidak yakin Tuhan akan angkat hidup kita. Kenapa engkau jadi malas persekutuan dengan Tuhan? Kenapa engkau jadi acuh tak acuh dengan pekerjaan Tuhan? Karena engkau tidak tahu sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan angkat hidupmu. Kalau engkau sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan akan angkat hidupmu, engkau tidak akan malas-malasan. Engkau tidak akan acuh tak acuh dengan pekerjaan Tuhan. Engkau tidak akan, ya sudahlah nantilah, saya belum ada waktu. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau tahu Tuhan akan datang, dan saya percaya kalau Tuhan bilang, Dia pasti genapi. Dan kita tidak tahu kapan waktunya, tapi yang kita tahu, waktunya tidak lama lagi. Saya tidak tahu, tapi kita bisa lihat tanda-tandanya. Kalau kita tahu Dia akan datang di awan-awan untuk menjemput hidup saudara, itu akan memicu kita semangat. Kenapa kita semangat? Karena jeripaya kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua, katakan semua, harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi tidak bisa bilang, woi saya terangkat, saya mau pergi jalan-jalan dulu ke Mars, kemana, tidak bisa saudara. Waktu kita terangkat, Tuhan akan kumpulkan kita dalam pesta perkawinan anak domba. Apa yang terjadi? Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun, saudara, ini bukan bicara tentang, kalau kita dengar kata pengadilan, seolah menakutkan ini pengadilan. Pengadilan kan tempat menghukum orang, ya kan? Kalau kita bersalah kita dihukum gitu kan? Tapi kata tahta pengadilan Kristus itu adalah bema. Katakan bema. Bema itu bukanlah pengadilan seperti yang kita lihat. Bema itu adalah podium. Katakan podium. Podium itu adalah tempat orang yang bertanding untuk menerima hadiah. Jadi kalau ada orang bertanding lari, ya kan, maraton atau bertanding apa, selalu di akhirnya ada podium. Podium itulah bema. Maksudnya apa? Tuhan bilang gini saudara, kalau kita orang percaya lahir baru, kita pasti terangkat.
Tapi waktu kita terangkat, saudara, kita akan menghadap bema itu, saudara. Kita akan naik ke atas podium. Nah, podiumnya tiap-tiap orang beda-beda. Keselamatan itu sama. Tapi upah itu beda-beda, saudara. Upah itu beda-beda. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dilakukan. Maksudnya dilakukan apa? Kalau kita berjalan dalam panggilan Tuhan dalam hidup ini, setiap kita diciptakan itu dengan rancangan Tuhan. Kalau Tuhan ciptakan kita, Dia kasih kita sebuah tujuan, sebuah panggilan, tapi Dia juga perlengkapi kita dengan apa? Karunia, talenta. Waktu kita berjalan dalam panggilan itu, kita pakai itu, saudara, kita sedang berjalan dalam rancangan Tuhan. Dan waktu kita pakai itu, sudah tahu, waktu kita naik nanti, Tuhan akan kasih kita upah. Tuhan akan kasih kita upah. Dan saudara tahu kalau Tuhan kasih kita upah, tidak main-main, saudara. Jadi saudara, kalau saudara orang percaya, jangan anggap sepele. Ya sudahlah, saya mau hidup sesuka hati saya. Nantilah kalau mau melayani Tuhan, itu biarlah nanti. Kalau saya udah tua, udah ada waktu. Sekarang saya masih sibuk. Saya tidak punya waktu dengan Tuhan. Yang penting udahlah, sudah kenal Tuhan, cukuplah sudah. Oke, kalau sudah sungguh-sungguh lahir baru, kita pasti terangkat. Tapi kalau sudah tahu, saudara bukan cuma terangkat, ada upah yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara. Saudara pasti akan tidak sia-sia, saudara pasti akan semangat, saudara pasti akan pakai semaksimal mungkin, saudara. Amin. Saudara, dalam dunia ini tetap bukan berarti kita tidak urus sesuatu yang duniawi. Saudara kerja, tapi saudara jangan pernah lupa, di dalam hidup saudara juga ada panggilan Tuhan. Amin. Saudara mesti sadar, dalam hidup saudara ada rancangan Tuhan. Kalau saudara mungkin hari ini jauh dari Tuhan, saudara mesti datang kembali sama Dia. Saudara tahu Tuhan punya rancangan dalam hidup saudara. Tuhan punya panggilan dalam hidup saudara. Kalau Tuhan panggil hidup saudara, Dia perlengkapi saudara. Dia kasih segala sesuatu. Dia tidak kasih lepas saudara sendirian. Makanya cara kita melatih karunia, talenta itu apa? Waktu kita bergerak melayani. Kalau saudara tidak bergerak melayani, talenta itu tidak akan kelihatan. Karunia tidak akan kelihatan. Dari mana saya tahu saya punya karunia? Ya mulai praktek. Waktu engkau mulai praktek, di situ karunia mulai kelihatan. Tapi kalau engkau tidak praktek, engkau tidur-tiduran, engkau santai, engkau tidak mau apa terlibat sama sekali dalam panggilan Tuhan dalam hidupmu, engkau tidak akan tahu panggilan saudara, engkau tidak akan tahu karuniamu. Kalau saudara orang lahir baru, pasti punya karunia. Tidak mungkin tidak punya karunia. Talenta pasti punya. Kalau talenta tidak harus lahir baru punya. Talenta itu untuk kita hidup. Kita bisa cari uang dari talenta, tapi karunia untuk melayani. Tuhan pasti kasih saudara karunia. Pakai itu. Waktu engkau pakai itu saudara, semuanya tidak ada yang sia-sia. Amin. Jadi ini bukan surga dan neraka loh saudara. Saudara jangan salah paham. Ini bukan surga dan neraka. Ini tempat Tuhan kasih upah. Nah surga dan neraka itu di mana? Di Wahyu pasal 20. Saya ingin tunjukkan sama saudara karena ada yang ngajar gini. Nanti kita akan menghadap tahta pengadilan, tahta putih. Saya ingin bilang sama kita tidak menghadap tahta putih. Ya. Di mana ayatnya? Di sini saudara. Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat satu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Next, ayat 12. Perhatikan ini. Aku melihat orang-orang mati. Saya mau tanya sama saudara, saudara orang hidup atau orang mati? Saudara hidup atau mati? Hidup. Detik kita punya hidup, kita tidak akan jadi orang mati. Ya, kita bukan orang mati, kita orang percaya lahir baru, kita orang hidup. Ya, orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Kitab apa nih saudara? Semua kitab yang lain. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan.
dan orang-orang mati, sekali lagi, orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam. Jadi kalau ada orang yang meninggal di luar Tuhan, ya, dia akan turun ke alam maut dan dia tidak akan dibangkitkan sampai tahta pengadilan putih. Mana ayatnya? Berikutnya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut ini, saudara. Yang dihakimi di tahta pengadilan putih bukan saudara dan saya orang percaya. Yang dihakimi adalah orang mati. Orang mati, katakan orang mati. Orang mati itu bukan kita. Kita adalah orang hidup. Karena kita punya kehidupan Kristus. Amin. Kalau sudah sungguh-sungguh lahir baru. Ya, jadi kita tidak di sini. Kita dihakimi tadi, pengadilan Kristus. Ini akan segera nanti kita akan hadapi bersama-sama. Waktu kita terangkat, kita masuk tahta pengadilan Kristus. Bema itu, saudara. Amin, saudara. Kapan waktunya pengangkatan? Saya tidak tahu, tapi ada satu ayat di firman Tuhan bilang gini. Mari kita buka Roma 11 ayat 25 sampai 26. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Apa rahasianya? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Tegar itu apa? Keras kepala. Ya, maksudnya apa? Israel sampai hari ini tidak percaya Yesus. Mereka itu keras, mereka bilang, Yesus itu kan sama dari kita, mana bisa dia jadi Tuhan? Mana mungkin? Mereka tidak percaya, saudara. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai kapan tegar ini? Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah, maksudnya apa? Saya jelaskan ya. Di mata Tuhan ada satu angka-angka. Ada satu kalkulatornya Tuhan gini, saudara. Ada satu jumlah tertentu yang itu menyatakan udah cukup ini. Bangsa-bangsa lain itu saudara dan saya. Kalau dari bangsa-bangsa lain itu semakin banyak yang percaya pada Yesus, itu akan ada sampai jumlah tertentu di mata Tuhan. Udah selesai, saat itulah Tuhan akan datang di awan-awan. Ya, kapan itu kita tidak tahu. Makanya gereja Tuhan bisa mempercepat atau memperlambat kedatangan Tuhan. Cara mempercepat apa? Kalau kita menginjili, kalau kita beritakan kabar baik, dan orang yang belum pernah kenal Tuhan, dia percaya, bukan sekedar pindah gereja loh. Kalau pindah gereja itu bukan pertambahan jiwa. Tapi kalau orang belum kenal Tuhan, dia lahir baru. Itu di mata Tuhan ada satu angka-angka yang naik. Sampai jumlah tertentu, penuh. Tuhan bilang, aku datang. Begitu penuh Tuhan datang di awan-awan, apa yang terjadi? Gereja Tuhan terangkat. Yang sisa apa? Israel. Dan orang-orang yang tidak percaya. Nah, dari Israel ini akhirnya mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi saudara, ada jumlah 144.000 orang Israel itu akan dipakai untuk menginjili seluruh dunia. Selama 7 tahun, masa kesusahan besar itu. Gereja Tuhan di mana? Udah diangkat. Gereja Tuhan tidak lagi menginjil karena udah diangkat. Yang menginjil siapa? Orang Israel. Sampai Tuhan akan selamatkan seluruh bangsa Israel. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ kita juga menantikan apa? Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, ayat 21. Yang akan apa? Mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ya, tubuh kita diubahkan. Menurut apa? Kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara, yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Karena apa? Karena kita tahu kita punya Tuhan
yang akan datang di awan-awan untuk menjemput kita. Oleh karena itu apa? Berdirilah teguh. Amin.